Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2023 ya, dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik. Energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kalian counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya untuk pembacaan kali ini. Sagittarius. Honesty. Semakin kamu jujur, baik apa adanya dalam hidup, ya apa adanya gitu ya, semakin energi percintaan, keuangan, dan kehidupan kamu di Juli sih bertumbuh, Sagittarius. That's good ya. Misalnya kamu berusaha jujur apa adanya, namun orang sekitar menyalahkan kamu, ya ini bukan salahnya kamu, tapi sorry for the noise, memang mereka yang nggak bisa menerima kenyataan, dan mereka tuh memikirkan perasaan dan emosi mereka, tapi mereka nggak melihat ke dalam sisi mereka, apa yang mereka lakukan itu buruk gitu ya. Mereka membuat kamu merasa bersalah dengan apapun yang kamu lakukan saat ini ya, padahal mungkin kamu gak melakukan apa-apapun sih. Indecision tetap salah di mata mereka sih. Jujur aja terhadap diri sendiri dan gak perlu untuk memenuhi apapun yang mereka pikirkan dan rasakan. Ya biarkan apapun yang mereka mau ya dan inginkan, ya itu memang keinginan mereka sih, karena kegagalan mereka mengerti, kegagalan mereka memahami sesuatu dalam hidup bukan tanggung jawabnya kita sih. Itu berarti egoismenya mereka yang sakit, self esteem mereka yang rendah sih ya. Courage, kita harus belajar jujur kita menghadapi atau hidup bersama dengan seseorang yang bisa kita kenal, dengan orang yang gak akan pernah memenuhi semua ekspektasi kita. Mereka bisa bukan nyakitin sih, tapi mereka bisa ngasih lihat ke kita kalau kita nggak boleh berharap bersama orang lain. Kita harus berjuang dalam diri kita sendiri. Kalau kita nggak melakukan apapun, hanya diam mengeluh, ya nggak akan jadi apa-apa ya. Karena inilah hidup, inilah kenyataan. Apapun yang terjadi dalam hidup, inilah yang sebenarnya. Cuman ya ini tadi, kita bakal sering banget sih ya kan, Sagittarius berurusan dengan seseorang atau banyak orang yang memang gak bisa menerima kebenaran dan menyalahkan kita, padahal itu hal yang benar, tapi dia anggapnya kita yang bersalah, kita yang gak baik sih. Betapa buruk dan hatinya, bukan betapa buruk ya, betapa gak mampunya dia untuk melihat kenyataan real. Ini bisa memang tentang kecerdasan emosional dan juga intelijensi ya. Kualitas kecerdasan seseorang, jika memang dia mempunyai ya IQ yang mungkin di bawah rata-rata, mungkin dia akan kayak gini memang. Kemungkinan besar karena memang dia nggak mampu berpikir ke arah sana ya, terlalu sempit pemikirannya, terlalu close minded, fixed mindset ya. Ini adalah umpan untuk merasa bersalah, untuk nyakitin kamu, Sagittarius sih. Hati-hati di situ. Namun sebenarnya sih kamu udah mengerti dan memahami, so ya udah, kita nggak bisa mengendalikan perasaan dan emosi orang lain di luar sana ya, karena ya memang dia yang punya perasaan, dia yang punya emosi ya. So see, Six of Wands dan Two of Swords, dan ada The Tower moment sih. Energi The Tower di sini ngasih lihat
Ini ngasih lihat juga ke kamu kalau hidup kita akan mengarah jauh ke arah lebih baik, memang akan banyak hal yang runtuh, jatuh sebelumnya. Kenapa ya? Karena harus ada yang berubah, harus ada yang ditinggalkan. Nggak bisa hal yang lama berlangsung. Ibaratnya orang-orang yang energinya nggak baik, kamu memiliki sebuah misalnya perusahaan yang menanjak lebih baik, kamu perlu orang yang juga lebih baik, lebih kompeten gitu ya. Nggak bisa kamu pertahankan orang yang lama walaupun dia stay di sana lama, tapi kalau dia nggak ada perubahan, kamu juga tetap perlu orang baru toh, untuk kamu masukkan dalam hidup kamu, dalam kerjaan kamu, yang bisa membantu kamu secara kerjaan dan karya sih ya. Karena memang kita nggak bisa hanya berpaku dengan lamanya kita bertemu, lamanya kita bersama, lamanya ya ini tentang kenyataan aja, real gitu ya. Cuman nggak banyak orang yang kayak aku setia sama kamu, apa aku nggak digini gitu ya. Kita harus melihat kemampuan kita sendiri juga, apakah kita mau untuk rela untuk berubah, berkembang. Kalau kitanya nggak rela ya itu, kita nggak bisa maksakan orang lain ya. Kita juga harus melihat dengan real kita butuh orang seperti apa dalam hidup. Begitu juga ini energi mantan kamu, mulai Sagittarius, yang memang dia melihat energi kamu jauh lebih baik, lebih nyaman ya. Kamu nggak kayak yang dulu, jadi dia nggak bisa lagi berada di dalam energi yang sekitar kamu lagi, karena udah nggak satu suara, nggak satu perasaan, nggak satu rasa lagi gitu ya. Tapi karena stay bertahan, dia ngerasa dia terbiasa sama kamu, itulah yang dia ingin kembali. Dan dia marah, mungkin kecewa sama kamu, mungkin karena ya kamu bilang atau kamu ngerasain, dia yang ngerasain kita udah lama bareng, tapi kenapa kamu gak berusaha mempertahankan dia. Justru dengan lamanya kita bersama, kamu bersama dengan dia tanpa ada energi komitmen ke depannya, langsung mau ngapain di masa depan, itu sebenarnya ngasih lihat energi kalian stuck. Kalian nggak bisa ngarah ke pernikahan atau ngarah ke kerjaan yang lebih bagus, karena memang kalian nggak bisa, simply memang nggak ada jalannya. Simple, sederhananya kayak gitu ya. Kalian yang mempertahankan ini kerja keras gitu ya, tapi sebenarnya nggak bisa. Untuk kalian di sini ada yang memang di luar sana pasangan yang memang harus bekerja keras dan mereka bisa bareng, tapi untuk energi kali ini nggak bisa gitu ya. Ya karena memang itu tadi, terkadang energi kita yang kita ngerasa paling tepat, perfect lah, sempurna, padahal justru bisa kita yang menjadi sumber masalah atau kesalahan, atau memang dia sumber masalah kesalahan tapi dia nggak ngeliat sih. Sekarang energi kamu berani untuk jujur apa adanya terhadap diri kamu sendiri, it's okay ya. Akhirnya kamu menemukan jalan hidup kamu yang jauh lebih ringan, sederhana, karena ya memang ngejalanin hidup kan kamu, so kebahagiaan juga ada di tangan kamu. Untuk meribetkan apapun orang lain pikirkan dan rasakan tentang kita, karena itu bukan urusannya kita. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Oke, untuk Sagittarius sih selalu optimis, karena ini hidup kamu yang jalani. Kebahagiaan ada selalu dalam hidup kamu ya, nggak perlu untuk khawatir. Bahagia kamu ya karena diri kamu sendiri, bukan karena orang lain. Romantic feeling sih, perasaan kamu, diri kamu bakal ngerasa sangat dekat dengan diri kamu, romantis. Kamu tahu apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan ya. Dan kamu lihat juga ada energi seseorang yang juga care dan peduli sama kamu, bicara dengan kamu dari hati ke hati, memikirkan masa depan kalian berdua, bukan hanya tentang untuk kalian nanti menikah habis itu udah nggak ada lain lagi yang dicari sih, children, namun saling membahagiakan satu sama lain ya. Energi dimana kalian care, peduli ya. Kalian paham kalau hidup ya memang untuk saling menyayangi ya, saling mencintai walau apapun yang terjadi ya. Kita nggak hanya cuman duduk diam kerja udah. Pasangan kitanya juga perlu dicintai, perlu untuk disayangi
Itu yang terjadi aku lihat di dalam diri dia atau diri pasangan kamu yang sekarang yang memahami itu banget. Jadi ya kalau kita ada pasangan ya kita temani dia, nggak, jangan jauh dari dia, dia mau sama-sama kita terus, kita ngelindungi, nemanin dia. Aku nggak mau yang cuman sekedar kasih dia uang atau sekedar ya itu belikan dia hadiah, tapi aku nggak benar-benar ada untuk dia, aku nggak ada di samping dia. Sih ini yang dirasakan pasangan kamu ya kepada kamu. Jadi aku melihat dia nggak akan biarkan kamu sendirian, dia akan nemani kamu ya, membuat kamu ngerasa berarti, membuat kamu ngerasa bahagia dengan apapun yang terjadi dalam hidup kalian berdua. Karena beginilah hidup, beginilah jalan yang kita jalan dalam hidup ya. Kalau nggak ada hal yang berubah atau nggak ada hal yang nggak tahu, sepertinya kamu berusaha dengan seseorang yang sebelum ini dia stuck banget energinya ya, dia udah pacaran sama kamu atau nikah sama kamu, udah dia nggak ngelakuin apa-apa, dia kerja urusan dia udah gitu. Sedangkan kamu butuh dicintai, kamu butuh disayangi, dan akhirnya kamu merasa ragu ya, dan akhirnya kamu bingung dengan hubungan yang kalian punya. Dan sekarang sorry for the noise ya worth waiting for. See, kamu benar-benar dihargai, dicintai, tapi sebelum ini kamu bersama dengan seseorang ya, kekanakan yang dia nggak tahu perannya dia sebagai suami, perannya dia sebagai istri, yang nggak bisa hanya pulang ke rumah istirahat, nemanin, tidur bareng, tapi nggak ada dari hati ke hati, nggak nemanin kamu, kasih uang atau apa ya, kamu nggak ada ngerasakan itu ya. Tapi kamu bersama dengan orang yang baru, kamu akan melihat dia benar-benar ingin nemani kamu, menjaga kamu ya. Energinya sedikit posesif, tapi itu yang baik yang kamu rasakan sebagai cinta, ataupun dia merasakan ini sebagai cinta. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau kamu enjoy dan bahagia dengan energi ini. Tapi kalau dia nggak ya that's okay. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau salah satu dari kalian nggak nerima dan merasakan energi terkekang atau boundaries kamu dilanggar sih ya, that's okay gitu. Ini bukan energi memanipulasi, bukan energi mensabotase, tapi energi kita menyadari apa yang benar-benar kita inginkan dan kita mau jujur terhadap diri kita sendiri. That's it ya. Kalau ini cinta dan kasih sayang yang kamu mau, inilah yang akan kamu dapatkan ya. Begitu juga orang yang bersama kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye. Untuk Sagittarius.